ketemu lagi di HIPMI Mampir Bos. Hari ini kita akan syuting episode ke-9. Kita mampir ke salah satu bisnisnya teman kita dari HIPMI Surabaya, ada Mas Osa. Halo. Terima kasih sudah mengundang saya. Oke. Hari ini kita akan main dan mengulik kira-kira apa sih bisnis yang dijalankan sehingga udah sustain bertahun-tahun juga ya perusahaannya gitu ya kan. Kita pengen mengulik rahasianya apa. Oke, mungkin boleh dikenalin dulu ini siapa, dengan siapa, dan bisnis apa yang dijalankan. Iya, yang jelas saya anak buahnya Tumbeni juga. Ya kan? Temennya Mbak Zerlin dan Mas Adit. Kita rakyat biasa yang lagi menikmati dolar kalau lagi ekspor. Ini baru naik lagi. sangat berhubungan dengan dolar ya Tom. Iya. Karena kita bicara bisnis logistik ekspor impor ya. Ekspor impor. Oke. Jadi sebetulnya dolar naik, kita ada senangnya juga. Cuman ternyata multiplier efeknya juga besar. Makanya ya kita bilang ya kita adalah rakyat biasa yang sedang melihat dan wait and see kira-kira depannya gimana. Oh iya. Ya, gitulah. Oke, jadi nama perusahaannya apa dan kayak produk atau service-nya apa nih yang ditawarkan? Ya, kami perusahaan namanya CSP Logistik. Kita alhamdulillah sekarang punya AEO, ya kan? Nah ini AEO, jadi AEO itu Authorized Economic Operator. Jadi kami perusahaan logistik yang banyak mengurusi ekspor impor dan saat ini perusahaan kami sudah diakui oleh Bea Cukai seluruh dunia bahwasanya kami perusahaan yang patuh, perusahaan yang minim resiko. Nah, makanya kita langsung buat tagline 2026 ini Zero Accident, Zero Complaint. Oh wow, jadi biasa. AEO itu kayak sertifikasinya Ya. gitu, oke. Jadi predikat dianggap sebagai perusahaan yang patuh Oh. dan minim resiko. Oke. Ya, karena kami bergeraknya banyak di bidang pelayanan logistik, utamanya ekspor impor. Ya, maka ini kami dengan adanya AEO ini merupakan suatu added value lah buat kita, sehingga kita dapat membantu importir maupun eksportir untuk lebih comply, dan utamanya karena kami AEO melayani importir maupun eksportir, maka dari pihak pemerintah pun akan melihat bahwasanya ternyata mereka dilayani oleh CSP Logistik sebagai perusahaan yang minim resiko. Oke. Berarti bisa menampung ke rekan-rekan HIPMI atau UMKM yang punya produk untuk diekspor melalui CSP dong ya? Oh bisa. Jadi Cocok ini. kami juga sangat mendukung, utamanya teman-teman yang pengen grow, ya kan? Ya. Utamanya mau dolar lagi naik, maka kita harus ekspor kan gitu katanya Presiden. Oh jadi bener ya, jadi malah kalau kita banyak ekspor justru pendapatannya diuntungkan ya karena dolar tinggi. Ya, Iya. Jadi ya kita sangat support ketika teman-teman HIPMI mau melakukan ekspor. Kita juga bisa fasilitasi dengan bea cukai untuk teman-teman yang mau belajar. Kami memanfaatkan AEO kami, karena AEO selain predikat juga kami dianggap sebagai rekanannya bea cukai. Gitu. Jadi setiap ada apa-apa kami yang dihubungi duluan. Nah, maka kami bisa punya timbal balik. Kita bisa memfasilitasi teman-teman HIPMI untuk ayo kita sama-sama belajar mengenai perdagangan ya, utamanya terkait dengan ekspor dan juga impor. Karena orang banyak takut seolah-olah ekspor atau impor itu susah dan menakutkan gitu kan. Seolah-olah kok tidak ada yang pasti gitu. Udah ada ahlinya ini ya. Nah, padahal itu sangat mudah selama kita bisa compliant kan gitu. Selama menemukan partner logistik yang tepat. Oke, nah sebelum kita kulik lebih jauh tentang perusahaannya, boleh dong throwback sedikit tentang kok bisa sih tiba-tiba menjalankan perusahaan ini? Mungkin dari kayak sebelum di sini, mungkin background pendidikannya kok akhirnya ngerti, kan nggak semua orang nih tiba-tiba ngerti nyemplung ke industri logistik yang notabene resikonya bisa dibilang besar ya, kayak gitu. Kenapa? Jadi sebetulnya background pendidikan saya bukan di
logistik. Karena kita oke. tahu sekarang kan ada sekolah logistik ya, di Iya. Trisakti, di apa? ITS. Tech Pos, di ITS pun. Ada. Oke. Saya justru nggak ngambil itu. Gitu. Jadi kenapa kok bisa akhirnya berbisnis di logistik? Karena sebetulnya dari saya punya ayah dulu pegawai bea cukai. Oh. Selama 25 tahun terakhir menjabat di Kanwil Jatim, terus kemudian karena pindah-pindah akhirnya memutuskan keluar supaya ketemu anak-anaknya lebih lama. Oh. Nah, kemudian ayah saya bikin beberapa company dan semuanya adalah PPJK atau perusahaan pengurusan jasa kepabeanan yang mengurusi ekspor dan impor. Nah, dan kemudian ada beberapa perusahaan tersebut, salah satunya CSB Logistik, ya akhirnya kita memutuskan untuk ya sudah kita mau kembangkan ini gitu kan, kembangkan logistik ini. Ya meskipun beberapa kali kita juga coba create bisnis yang lain, cuman kayaknya karena lingkungan keluarganya juga topiknya setiap di meja makan adalah logistik, maka ya kita pikir ya udahlah, akhirnya Ngerti nih sebenarnya gitu. akhirnya meskipun ijazahnya asli tapi nggak kepake. Tapi jurusan yang kita ambil di kuliah itu tidak harus inline sama usaha kita. Oh iya. Karena contoh saya juga jurusan itu yang saya ambil hikmahnya. Ya, jadi nggak, yang penting kan kita kuliah ambil hikmahnya, ya, cocok sama usaha kita. Oke. Ngomong-ngomong CSB ini singkatnya apa sih, Mas? CSB, nah mau singkatan sesuai akta atau enggak? Nah, Yang asli dulu loh, yang asli dulu. kalau sesuai akta cipta sinergi bisnis. Nah, Sinergi. Filosofinya kami ingin menciptakan sinergi untuk membangun bisnis. oh, Oke. Karena zaman sekarang kita nggak bisa kerja sendiri. Maka kita punya value, yaitu ya kita harus cari sinergi sebanyak-banyaknya. bukan cuan setiap bulan ya? Bisa, Ah, itu bisa juga ya? singkatan kepanjangan yang non formalnya bisa cuan setiap bulan, bisa cepat solutif berhasil, Oke. Itu yang penting itu ya. atau bisa juga ceria setiap beruntung. Oh, iya. Banyak singkatan. Oke. Harus positif gitu ya. Iya, doa ya, namanya doa gitu. Oke, nah tadi kan menarik ya, jadi ada background yang beririsan dengan bea cukai gitu. Berarti kan mungkin dari sisi keluarga udah sangat paham nih dari bea cukai itu mungkin udah ketemu banyak logistik gitu. Nah menurut Mas Rosa yang ditawarkan dari CSB adalah layanannya apa yang membedakan dengan logistik lain gitu kan, pasti ya udah ketemu banyak logistik, ada yang bener ada yang nggak bener nih. Nah ya sebenarnya gimana sih gitu kenyataannya di Kata lapangan. kuncinya yang dibilang Mbak Zerlin barusan. Jadi antara bener dan nggak bener, kita nggak mau di tengah-tengah. Kita mau selalu putih, makanya pakai baju putih. Bener gitu. Ya, jadi kita adalah pertama logistik yang benar. Oke. Karena banyak perusahaan logistik sekarang itu justru nggak benar, dalam artian dia menawarkan kecepatan tapi tidak menawarkan kepastian. Oke. Makanya 2 bulan lalu ada berita pejabat bea cukai, ya kan, iya. kemudian diperiksa. Nah itu kan tersangkut dengan perusahaan logistik yang tidak benar itu. Iya. Nah, maka kami justru mendorong para pelaku usaha, baik importir ataupun eksportir, ayo kita kalau mau perdagangan, kita mau berdagang, kita sekalian aja benerin gitu. Jadi kita pakai cara yang compliant, kita pakai cara yang terprosedural gitu kan, tapi bisa sustain jangka panjang. Nah itulah yang mungkin salah satu yang membedakan kami dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ya AEO ini. Jadi di Indonesia itu baru ada 200, kalau nggak salah 210 apa 211 perusahaan yang ber-AEO dari sekian juta perusahaan. Nah kami salah satunya. Nah maka kami sebagai perusahaan logistik kita bisa menawarkan ke importir, eksportir ataupun pelaku usaha bahwasanya ketika Bapak dan Ibu sekalian itu bekerja sama dengan kami, maka Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan satu poin, yaitu dalam tanda kutip meskipun informal adalah pasti cara yang dilakukan adalah cara-cara compliant. Kemudian cara yang dilakukan adalah cara-cara safety. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga kami juga memiliki armada sendiri yang mana itu kami punya standar safety yang tinggi. Jadi kami memiliki truk yang bannya masih tebal. Kemudian kita surat-surat selalu hidup. Terus kemudian di dalam kendaraan kita ada APAR, ada APD lengkap,
GPS, bahkan dashcam. Jadi supir jalan itu kita bisa real time pantau apakah dia ngantuk, apakah dia lagi nge-fly, gitu. Apakah dia lagi dudul pun kita bisa pantau. Gitu. Iya, karena lagi rame waktu itu judi online di truk itu, nah kita berusaha atasi. Jadi value yang kami berusaha tawarkan adalah kami perusahaan yang apa namanya compliant, namun kita tetap bisa menawarkan kompetitif price dan juga kompetitif advantage lainnya seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Karena kalau di mata bea cukai, perusahaan sudah ber-IO itu ya karpet merah lah gitu. Itu yang keunggulan kami yang kita bisa tawarkan. Oh, harus gitu ya. Sertifikasi itu penting ya. Penting sertifikasi. Maka kita jangan sampai apa namanya jadi pengusaha yang tanpa sertifikat. Maka kita harus ya ISO segala macam itu sangat penting lah buat kita berusaha. Jadi tidak hanya dokumen ya. Kalau ngomong kok bisnis transport ya maksud saya, pasti customer itu menginginkan 3 hal biasanya kan ya. Murah, aman, cepat. Ya. Tapi kan ini kan dalam hukum transport itu kan hukum alam ya. Kalau mau murah dan aman, ya belum tentu cepat. Kalau mau cepat dan aman belum tentu murah, ini mahal kan gitu. Nah ini bagaimana tuh ini ya? Sebetulnya murah atau mahal itu kan tergantung sumber daya yang kita miliki. Nah, ketika perusahaan logistik itu tidak punya apa namanya istilahnya dalam supply chain dia, ketika dia tidak memiliki satu dari sekian komponen adalah milik sendiri. Contoh misal apa namanya Linus Trans itu kan dia punya gudang sendiri, maka dia akan lebih efisien ketika melakukan distribusi barang. Nah kami pun juga kami memiliki truk sendiri, kami memiliki sumber daya manusia sendiri yang punya sertifikat apa namanya ahli kepabeanan. Maka ketika kita punya itu sebetulnya kan dalam perhitungan apa namanya baik capex kita atau opex kita kan otomatis kita bisa lebih efisien. Nah, maka sebetulnya kita tetap akan apa namanya kita selalu sebutnya competitive rate gitu kan. Jadi kita nggak mahal-mahal banget tapi juga kita nggak mau dihargai yang terlalu murah. Istilah kita reasonable lah ya. Reasonable price. Iya sih, tetap ada harga ada rupa ya. Nggak bisa bisnis nggak bisa. Tapi juga sekarang juga itu juga terbantahkan juga gitu. Apalagi tipikal customer di Surabaya ini Rp1.000 pun dihitung gitu. Iya benar. Iya kan. Kalau kita mengacu ke ibaratnya kata orang beca kan, masa saya mau jaluk selamat ya. Emang kita kan nggak bisa ya. Kita harus mempertahankan value kita kan. Kita bisa kompetitif tapi bisa selamat juga. Iya. Gitu. Oke, nah sebagai perusahaan yang punya sertifikasi IAO ini tadi kan berarti kalau misalnya customer mau pakai jasanya gitu kan, bisa lihat oh IAO nih. Nah tadi kan udah disebutin kan kayak apa bisa secara keamanan dijamin, terus mungkin alat-alatnya yang lebih bagus. Nah itu kan berarti kan bentuk dari mitigasi ya supaya tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Nah cuman kira-kira ada nggak sih kayak berarti dari sertifikasi itu si perusahaan juga memberikan jaminan apa gitu ke customer atau Ya dengan sertifikasi IAO pastinya pertama yang kita bisa andalkan atau unggulkan dibanding perusahaan sekelas kami lainnya adalah yang pertama kecepatan dalam hal penyelesaian masalah. Seringkali ketika orang melakukan impor ataupun ekspor, ya kan? Contoh lah paling sederhana aja kita bahas mengenai human error. Yang namanya impor itu kan sebetulnya prinsipnya adalah self assessment. Jadi kita melaporkan sendiri apa yang kita imporkan. Nah, paling sering adalah kejadian human error. Contoh, misalkan dia input data di commercial invoice dia atau apa ya kwitansi bukti pembelian dari luar negeri, ternyata tanggalnya belum diganti. Seharusnya tanggal 1, cuman ternyata masih pakai yang lama. Gitu kan karena barangnya sama, harganya tetap sama. Nah, akhirnya kan ketika kita apa namanya melakukan proses impor, maka akan terjadi apa ya dalam tanda kutip sedikit masalah kan di belakang. Nggak cocok antara realnya dengan dokumen. Jadi sensitif ya itu ya. Sensitif gitu. Nah, perizinan gitu kan ya hubungan. Ya karena itu terkait dengan ya itu tadi karena self assessment maka kita harus betul-betul patuh dan juga compliant terhadap dokumen. Nah ada juga yang human error biasa kan namanya kuli gudang ketika muat barang di
negara asal masukin ternyata diberitahukannya adalah taruhlah mau impor 100 pompa gitu ya. Ternyata ada kuli satu kelewatan, ternyata jumlahnya 102. Nah, kan human error juga. Nah, itu kan akan terjadi masalah juga di sini. Loh, kenapa kok bisa terdapat perbedaan jumlah antara jumlah realnya dengan yang ada di dokumennya? Nah, dan masalah-masalah yang lainnya baik yang disengaja maupun tidak, gitu kan? Ataupun masalah-masalah yang mungkin soal dispute antara importer dan juga bea cukai. Kadang-kadang importer merasa loh harusnya ini, tapi menurut bea cukai ini. Ada terjadi perbedaan di situ. Nah, kami sebagai perusahaan I/O, menangnya kami adalah penyelesaian masalah kami bisa lebih cepat. Karena kami punya akses khusus untuk berkonsultasi dengan custom gitu ya. Karena ibaratnya kami nggak harus lewat bawah meja lagi loh gitu kan. Kita formal aja kita sudah diajak. Ibaratnya kata orang Surabaya juga dulur lah, ambil itu kayak gitu. Sehingga importer akan pertama itu tadi mendapatkan solusi yang lebih cepat. Ya, yang kedua, profiling importer secara indirect, secara tidak langsung di mata bea cukai juga pasti akan compliant. Karena contoh Mbak Zerlin mau impor buah melalui kami, maka bea cukai kan juga salah satunya akan melihat siapa sih PPJK-nya, UTSB I/O, terus pasti insya Allah 60% comply. Ya, meskipun tadi saya bilang indirect ya, tidak formal, meskipun itu informal, cuman maksudnya kan secara profiling itu mereka akan melihat itu. Jadi itu terus juga yang ketiga yang terakhir ya keamanan dari customer kami sendiri, ya kan? Kami kan di I/O ini punya prosedur-prosedur yang harus kami lakukan dan setiap tahun diaudit oleh bea cukai, di monitoring evaluasi. Nah, maka ketika kami menjalankan proses itu, maka itu sudah sesuai dengan standar yang diakui oleh bea cukai. Maka kan customer akan lebih tenang, importer akan lebih tenang atau eksportir akan lebih tenang gitu kan. Ya sudahlah, aku insya Allah akan sustain bisnisnya ketika mengikuti prosedur. Ibaratnya kan bea cukai yang bikin aturan. Nah, dia kan sudah mengikuti standar orang yang bikin aturan gitu. Standar institusi yang bikin aturan. Jadi unggulnya adalah di situ. Selama ini sebenarnya barang-barang apa sih yang paling banyak, maksudnya yang kayak dikirim gitu? Apa tantangannya kali ya, yang paling sulit apa sih ngambil? Iya, produk apa yang paling menantang gitu? Yang paling menantang adalah produk-produk yang sensitif terhadap isu saat ini. Contoh beras. Kami sebetulnya ada menangani impor beras juga. Cuman sekarang kan lagi pengen swasembada pangan. Ya, akhirnya kendalanya kota impornya nggak bisa keluar. Atau ya produk-produk ekspor, misalkan ada orang mau ekspor charcoal kelapa gitu, jadi arang kelapa. Itu kan isu sensitif mengenai karbon itu kan. Itu jadi bukan kendala ya, tapi tantangan sendiri. Kalau dari pemerintah tuh bea cukai kita memberikan kemudahan nggak sih kalau misalnya kita pengen ekspor nih produk gitu, lebih mudah nggak daripada impornya? Kalau ekspor lebih mudah karena secara aturan pun bahwasanya dalam jadi dalam undang-undang kepabeanan itu kan setiap barang yang masuk ataupun keluar dari kawasan pabean dalam hal ini Indonesia gitu, itu kan perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan barang. Nah, memang ketika ekspor itu lebih diminimalisir dalam rangka dukungan pemerintah terhadap ekspor. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ekspor kita menggunakan individu pun, selama misalkan Mbak Zerlin memiliki NPWP, bisa ya? Ya bisa. Cuman harus melalui konsolidator kan gitu. Karena kan bukan berbadan hukum, agregator. Jadi Mas Adit punya izin ekspor, kemudian eksportirnya nanti diakui Mbak Zerlin, cuman nanti melalui agregatornya Mas Adit. Jadi prinsipnya ekspor itu akan sangat dipermudah oleh pemerintah selama itu bukan barang-barang yang contoh misalkan kayak nikel, terus ya minyak segala macam. Kalau ada teman-teman misalnya yang dia individu ya baru menjajaki atau yang di daerah UMKM itu, saya lihat tuh produk yang sekarang lagi hits itu kokopit sama tuh sabut kelapa itu ya, sama arang batok tuh ya, briket. Nah, itu bisa nggak sih kalau kita per individu sudah punya buyer di luar, kemudian kita minta tolong CSB untuk melakukan ekspor, itu bisa? Bisa, nanti kita akan carikan agregatornya. Jadi seperti ini.
Cocok ya. Cocok ya, berarti kan ada yang butuh kalau misalnya Iya. teman-teman bingung aku belum punya legalitas usaha. Iya. Ada istilah apa tadi agregator ya. Agregator. Tapi kalau saya boleh saran, ketika memang sudah menemukan buyer, diurus aja legalitas usahanya. Ya, Ekspor itu berarti cuma butuh tetap- NIB sama N2B. Oke. NIB sama NBP aja ya. NIB. Oh, Sudah, kita bisa ekspor. iya. Kenapa tuh kok harus? Maksudnya kenapa nggak pakai agregator itu? Ya, jadi kan ya lebih hati. ya tergantung. Ya maksudnya kan kita bisnis kan pasti pengen sustain ya. Iya, iya. Ketika kita memiliki Legal badan sendiri. usaha sendiri, maka kan otomatis buyer itu akan lebih trust ke kita. Kan? Oke. Mm-mm. Secara hukum kan jelas ya bahwasanya oh ya ini ada di sini kantor ini segala macam. Iya. Jadi ya Jadi- kita salah satu pihak yang mendukung di Indonesia ini supaya pemberdayaan ekspor itu tidak hanya seremonial, tapi ada sustainability-nya. Iya. Iya. Ya, nah, kalau misal saya boleh kritik, sekarang itu kan seremonial tok gitu kan, pelepasan ekspor gitu. Itu bulan depan nggak ekspor lagi. Oh. Ya itu kan, ya makanya kan ya dibanding kita mau titip ke agregator, yang penting kita bisa bantu uruskan Bisa dalam sendiri artian, ya? oke, misalkan Mbak Zerlin mau ekspor buah apel, ada pembeli di Singapura. Nanti silakan kita bisa konsultasi apa namanya, kita kan jelaskan, oh pertama tahapnya ini. Oh, Dan oke. dalam tahapan tersebut kita akan kasih free consultation mengenai impor dan juga ekspor. Iya, iya. Karena kita sangat mendukung industri dalam negeri kita untuk bisa Ekspor. Harus. Ya, customer service-nya harus kuat banget ya. Saya kan masih banyak orang yang mungkin awalnya mau impor atau ekspor benar-benar nggak ngerti sama Ngerti, sekali iya. harus kemana. Bahkan mungkin kita nggak kepikiran kalau ternyata konsulnya lewat logistiknya gitu bahkan. bisa. Oke. Gitu. Nah, setelah jalan berapa tahun sih berarti udah berdirinya? Ini kita dekade kedua. Wow. Wah, udah lama ya 20 ya. Sudah 2 dekade. Ada Dua nggak sih dekade. cerita-cerita yang unik, lucu, atau kayak nggak mungkin lupa lah dulu pernah kejadian ngirim ini atau kayak ribetnya gimana dulu gitu pernah? Wah, sebenarnya ada yang paling lucu, cuman karena menyangkut hal yang sensitif nanti setelah kamera mati. Gak apa-apa, yang Oh, itu lucu kedua. ya. bisa disampaikan lucu kedua. Nah, jadi ya sebetulnya hal-hal ya banyak ya pengalaman yang utamanya ya itu tadi yang baru tadi kita bahas mengenai apa namanya, ada orang yang barusan melakukan impor, kemudian dia sudah blocking information duluan, jadi apa namanya, mungkin dia punya temen apa dibilangin sebelumnya kan udah nanti gini aja gini-gini. Nah ketika kita kasih saran mereka nggak mau apa namanya ikut, terus akhirnya apa namanya barangnya digeser HS segala macam, akhirnya barang nggak bisa keluar. Ya mungkin cerita-cerita lucu soal teknis gitu. Oke. Ya termasuk cerita-cerita lucu juga soal ya tadi sebelum kita podcast kan kita sempat milih-milih customer gitu ya kan. Jadi ada customer yang datang seolah-olah punya bayar sekian ternyata setelah jalan apa namanya alasannya ada dari A sampai Z untuk nggak bayar segala macam. Iya. Cerita-cerita lucu kayak begitulah yang pada umumnya. Ya kan mungkin kadang kan customer dapat informasi dari orang lain duluan, Iya. cara cepatnya gini gitu. Iya, Padahal gitu. kenyataannya, nah berarti tips buat orang yang mau impor dan ekspor tuh sebenarnya kalau dia mau riset caranya tuh sebenarnya apa informasi apa yang harus dia ketahui di awal? Pertama kita harus paham betul tentang klasifikasi barangnya. Jadi jangan sampai kita sendiri nggak paham barang kita itu apa gitu. Itu kunci poin penting yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus pastikan betul-betul ketika kita ekspor berarti pembeli di sana harus jelas, ketika kita impor penjual di sana harus jelas. Oke. Jangan sampai ada salah satu cerita lucu juga. Salah satu customer kita ketika mau ekspor kontak kita, kita mau ekspor, itu nggak salah ke Qatar apa ke Pakistan atau kemana nih, pokoknya Timur Tengah. Terus kemudian ketika mau jalan kita sudah booking kontainer, kita sudah booking freight-nya, pelayaran, tiba-tiba dia membatalkan secara sepihak. Wah, itu loh. Belum bayar berarti dia posisinya. Udah. Nah, BL itu untungnya belum kita keluarkan. Oke. Jadi bill of lading atau tanda bukti pengiriman ke kapal itu kita belum keluarkan ke mereka. Untungnya seperti itu. Terus setelah kita tanya gitu, loh kenapa kok
apa namanya nggak jadi kirim, padahal kemarin sudah kirim sampel kan. Jawaban dia nggak tahu, ini pembeli di negara Batal. tujuannya Nggak jadi. tiba-tiba bilang kalau orangnya meninggal gitu. Padahal dia sudah kirim sampel apa namanya waktu itu kalau nggak salah 5 kubik ya, lumayan besar kok dia. Waduh, saya sudah rugi sekian puluh juta untuk pengiriman, sekian juta untuk nilai barang, cuman apa namanya ternyata dia nggak serius. Jadi Alah. poin kedua yang harus kita clearkan adalah pembeli ataupun penjualnya. Karena pasti kita akan berhubungan dengan mereka sampai barang betul-betul kita terima. Nah, kemudian yang ketiga ya otomatis perizinannya. Sekarang keterbukaan informasi kita bisa cek ketika mau impor misalkan tembaga gitu, itu syaratnya apa, itu kita sudah sangat terbuka Oke. informasinya. Oke, Jadi jadi simpel sih 3 poin itu yang kita ingat teman-teman yang punya produk dan ingin ekspor bisa konsultasi sama JSP ya. betul. Oke. Kita free consultation. Free consultation. Oke, nah selama ini tuh kalau Mas Sofan sendiri untuk mempertahankan bisnis pasti kan doing marketing dan lain sebagainya, tapi mungkin kebanyakan kan B2B ya kalau ini berarti. B2B. Nah itu biasanya mendapatkan customer itu lewat mana aja sih channel yang paling efektif gitu kalau dari CSD sendiri? Jadi uniknya kami ini kan family business. Oke. Jadi stakeholder dalam perusahaan saya ini papa saya, adik saya, ya. Yang informal istri saya, tapi informal. Tapi family business banyak juga yang berkelanjutan. Nah, karena kita family business, kita dulu sempat berpikiran, kita mau hire marketing gini. Ternyata itu sangat-sangat inefisien gitu. Oke. Nah, maka selama beberapa tahun terakhir 100% market punya kita. Oh. Jadi kami sendiri yang melakukan market. Karena kami berpikir ya yang kita tawarkan ini kan value kan. Jadi kan kita jasa. Beda dengan misalkan Mbak Darlin jual apel. Ya. Kan produk yang Produk gitu. Produk. Ya paling kan komplainnya soal besar kecil betul. ataupun manis enggak kan gitu. Cuman kalau kami kan jasa, maka ya yang dijual ini adalah Trust ya. osa ini gitu. Iya, Nah, kepercayaan. iya kan. Orang akan lihat osanya gitu. Atau mungkin dari mulut ke mulut ya malah. Ya biasa. lebih banyak memang kita market adalah dari mulut ke mulut. Jadi customer yang puas dia akan kenalin ke temannya. Nah karena kita B2B, nah itu sebetulnya kan akhirnya ketika kita portofolio sudah baik, maka perusahaan selanjutnya itu juga perusahaan kan. Maka di sini pasti nggak mungkin satu kali order kan gitu. Iya. Dia akan order berkelanjutan. Nanti Oke. Saling terhubung ya. saling berhubungan. Ya dan juga ya itu jadi jaringan-jaringan lewat HIPMI ya. Salah satunya ya keuntungannya ya. Nah, itu juga bisa. Terus habis itu lewat apa namanya bea cukai juga mungkin kita punya kenal, kemudian apa namanya biasa kan orang ada juga yang langsung konsul ke bea cukai, kan bea cukai nggak bisa melayani Langsung. impor ekspor gitu. Iya. Nah, maka ya atas kedekatan itu kita bisa apa namanya dikenalin atau gimana. Tapi dari bea cukai itu boleh ya ngasih rekomendasi ke customer-nya. Maksudnya kan apalagi udah AEO kan, pasti dia akan cenderung. Bea cukai sudah pensiun boleh. Jadi nggak boleh ada kepentingan mengarahkan. Boleh. Oh iya. Ya fair Yang sudah enough lah. pensiun. Harus. Pensiun Iya. boleh. Kalau itu boleh. Belum pensiun belum boleh. Oke, nah tadi udah nyinggung masalah HIPMI, berarti udah banyak nemu customer dong di HIPMI. Iya, kita dengan Mas Adit aja kerjasama. Oh, Iya, kita tadi kerja sama ya. Partner kita. Iya Dengan sih. beberapa teman lainnya juga kita berpartner. Oke. Ya, jadi itulah. Jadi asosiasi sangat penting lah menurut saya. Oke. Nah, Mas Sofan sendiri udah join di HIPMI dari tahun berapa nih? 2020. 2020 udah Bareng lama ya, kita. Bareng kita ya. Pas kalau buka Buka bersama. puasa bersama ya. Oke. Jadi kita baru kenal Sudah ada project ya. dari proyek jalan. Loh, Oh, pas CSB kan ya. Iya. Ternyata ada sekian waktu itu banyak alat berat yang dikirimkan lewat ini dari CSB. no. Jadi waktu itu kita ada project, kirim excavator berapa unit, banyak lah. 13. 13. Oke. Terus habis itu ada lagi apa gitu. Ya. Nah itu akhirnya ternyata tim operasional kita sudah kontak tim operasional Mas Adit. Luar biasa. Terus kita ketemu waktu acara buka bersama kenalan. Osa gitu terus Adit gitu.
usahanya apa mas? Di apa namanya ekspedisi lo kok sama namanya Palinus lo. Pas ini ada barang yang tak kirim di sana gitu. Ya, jadi trust-nya makin ini Iya, ya. akhirnya Oke. kita itu salah satu manfaat sinergi di HIPMI ya. Sinergi di HIPMI. Jadi udah 6 tahun di HIPMI, apa nih yang bikin stay terus di HIPMI dan keuntungan-keuntungan yang udah dirasakan gitu? Ya pertama otomatis kita jadi punya Relasi. teman ya utamanya. Jadi pertama teman. Ya saya bisa kenal Mbak Darlene gitu kan. Iya. Ya kan? Terus Mas Adit gitu. Jadi kita bisa bahas isu sama-sama. Kan nggak mungkin ya kita Iya. ketemu orang di jalan terus Pak menurut sampean dolar gimana? Iya. Tapi kan ketika kita berhipmi, kita sama-sama punya usaha, concernnya sama, maka ya kita jadi tahu, oh ternyata strateginya Mas Adit begini, Mbak Darlene ini. Selain itu kita ketemu teman senasib lah ya. Senasib. Di bayar. Iya, iya. Aduh, kadang di kantor kan nggak mungkin kita curhat ke, Nggak mungkin. ke karyawan kan. Jadi karena ketemu teman yang curhat, iya mas ya kan kondisi Iya, lagi. Nah, akhirnya iya. kita merasa Bisa ada ikatan, sharing. bisa Kayak Mas Adit ini kita sering diskusi. Oke. Jadi kebetulan beberapa kali kita mendapat opportunity yang sama, cuman beda kerjaan. Jadi beliau di project logistiknya, saya di retailnya. Yang saya telepon ke Mas Adit, Oke. Mas aku di kontak perusahaan ini. Iya. Oh, jangan Mas Berel lama. Oh, Ah, ya. benar, Jadi- karena kita harus perlu sharing. Kenapa? Banyak calo juga, banyak scam juga sebenarnya di bidang logistik. Akhirnya kita kalau dia udah misalnya kontak salah satu nih, kita bisa sebarin mas, jangan dengan ini. Akhirnya kita kan lebih waspada. Saling gitu. melindungi lah ya gitu. Oke. Itu manfaat yang paling Manfaat. utama terus itu. Iya, Jadi kita bisa tahu profiling Profiling orang-orang orang-orang yang jelas dan nggak jelas. jelas nggak jelas. Iya. Kami yang terakhir kan karena kita asosiasi yang alhamdulillah sudah lama, maka akses ke pemangku kepentingan atau pembuat atau regulator itu kita bisa punya. Kayak ternyata di HIPMI juga ada beberapa yang kita usahanya sama. Contoh kayak Mas Adi, kemudian ada beberapa orang lagi yang ternyata usahanya sama-sama logistik, sehingga kita ya bisa menggunakan HIPMI ini untuk melakukan audiensi. Ada. Ini ada masalah ini. Contoh yang paling terkini kan kemarin ada isu soal NIB, tiba-tiba kok NIB-nya seolah-olah nggak terverifikasi, kok jadi nggak terverifikasi atau Ya. kok jadi nggak terdaftar gitu. Iya. Nah, alhamdulillah ada HIPMI ini kemarin sempat di adakan audiensi dengan BPTSP segala macam kayak begitu. Oke. Jadi manfaat utama Maju bersama lebih kuat ya, Bang. Ya, itu kita bisa menyuarakan langsung ke regulator Oke. daripada kita sendiri-sendiri. Ya. Ya. Pak, ini ada regulasi yang menurut kita nggak cocok nih. Nah, dengan ada HIPMI kita akhirnya jadi bisa menyuarakan mas ya. Iya. Oke. Jadi Apalagi sekarang HIPMI kan benar-benar menjadi mitra strategisnya HIPMI Surabaya ya. Jadi Iya. mitra strategisnya Pak Eri kan. Jadi Iya. kayaknya kita betul-betul didengar gitu. Iya, daripada Bermanfaat sekali. sendirian. Betul. Oke, menarik. Nah kalau Mbak Zerlin sendiri kenapa berHIPMI? Oh, aku baru, aku jadi masih belajar sih, ya semua mencari relasi, ya kan, belajar juga dari suhu-suhu senior-senior yang sudah nyemplung duluan di bisnis. Menarik sih, so far ekosistemnya sangat menyenangkan. Menyenangkan. Iya. Apalagi Ketua HIPMI Surabaya sekarang kan luar biasa. Luar biasa, memfasilitasi kita Progresnya ya. jadi banyak sharing ya lewat Ketika podcast. Presiden bicara lapangan kerja, Wakil Presiden bicara 19 juta lapangan kerja, beliau sudah menciptakan lapangan kerja begitu banyak. Luar Konkret biasa, itu, Ketua. konkret memang betul. Oke, nah kita tadi udah ngulik banyak tentang bisnisnya CSP, tentang Mas Oscar juga. Betul. Mungkin boleh dikasih info ke teman-teman kalau pengen bekerja sama CSP ini kemana menghubunginya. Boleh promosi Mas nih, kontaknya. lapaknya dijual sekarang. Kalau membutuhkan CSP, yang jelas kita ada di mana-mana. Karena kita didekatkan oleh yang namanya social media dan juga handphone. Oke. Betul. Cuman nanti kalau memang teman-teman perlu konsultasi, perlu sharing, bisa hubungi cs@csblogistics.co.id. Oke. Nanti akan dilayani di situ. Alamat kantornya? Nah, Alamat kantor kita ada sebetulnya kantor pusat di sini, Jalan Raya Manyar 57B. Kita punya
garasi di Kalianak 66, kita juga ada di Jakarta, Semarang, Belawan, dan juga ini lagi proses di Batam dan juga Banjarmasin. Baru satu lagi Makassar. Ya. Pokoknya setiap ada pelabuhan dan bandara, insya Allah di situ kita ada. Ada. Gimana ada pelabuhan di situ ada KSB. Dan ke depan akan makin lebih banyak lagi cabangnya. Kita doakan lah. Oke. Next terakhir boleh dong pesan-pesannya buat teman-teman yang mau memulai usaha atau yang lagi menjalankan usaha supaya bisa sukses seperti Mas Osa ini apa tips and tricks? Intinya usaha itu tidak semudah itu guys. Yang jelas kita harus komitmen, berintegritas, sabar, dan tawakal. Oke. Pasti sulit, nggak ada yang mudah ya intinya kalau bisnis harus mau sulit gitu. Oke, jadi hari ini kita udah selesai ngobrol-ngobrol, sudah mampir ke kantornya CSB dari Mas Osa. Thank you so much buat waktunya, semoga semakin sukses. Jadi mau mengingatkan lagi buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan semua episode dari HIPMI Surabaya, karena kita akan banyak mampir ke pengusaha-pengusaha lainnya juga di Surabaya, pastinya akan sangat inspiratif. So teman-teman jangan lupa nonton HIPMI Mampir Bos. Bye.